Salam. Haleluya. Satu sukacita tersendiri bagi saya bisa berjumpa dengan setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Walaupun lewat live streaming, tapi kita percaya Tuhan yang hebat dan luar biasa itu siap memberkati saudara hari ini. Persiapkan hatimu, persiapkan tindakan-tindakan imanmu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kamu. Haleluya. Nah, hari ini saya berada di markas kepolisian daerah Sulawesi Utara atau Mapolda Sulut. Dari tempat ini saya rindu memberkati setiap kita. Kalau saya ingat polisi, saya ingat papa saya, saudara-saudara, karena papa saya juga sebagai seorang anggota kepolisian, bahkan perwira polisi yang begitu luar biasa, telah menanamkan prinsip-prinsip teladan-teladan hidup yang baik, sehingga saya hari ini bisa terbentuk dengan luar biasa. Haleluya, oleh tangan Tuhan yang perkasa, karena Tuhan juga pakai papa saya sebagai anggota perwira kepolisian dengan semboyan Rastra Sewa Kotama, saudara-saudara. Nah, ini yang saya bilang dalam hidup saudara, selalu ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan buat orang-orang yang disiplin, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Nah, sebelum saya bagi firman Tuhan bagi saudara, saya rindu berdoa dari tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami rindu dengarkan firman Allah berbicara buat setiap kami. Kami tahu Tuhan bisa mengubahkan keadaan kami, Tuhan bisa menyembuhkan kami, Tuhan bisa lakukan perkara-perkara hebat buat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yeah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Matius pasal 4, dari bagian ini yang saya rindu memberkati saudara dengan bagian-bagian ini. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya baca, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini yang saya cuma mau bilang buat saudara, Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang ajaib bagi kamu. Haleluya. Jangan patah semangat, selalu ada harapan, selalu ada berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Jangan pernah takut untuk situasi apapun. Selama kamu bergantung pada Tuhan, selama kamu percaya pada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin buat orang-orang yang mengandalkan Dia. Haleluya. Nah, saudara dalam Tuhan, waktu Yesus akan melakukan misinya yang hebat, yang luar biasa itu, Dia panggil murid-murid, "Hei, hari ini kamu bukan lagi penjala ikan, tapi akan aku ubah hidupmu menjadi penjala-penjala manusia." Artinya Tuhan punya keajaiban-keajaiban, Tuhan punya rencana-rencana yang besar, yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kamu. Kalau kita sama-sama ini belajar kata murid, haleluya, selalu ditulis dengan kata disciples. Dari kata disciples ini muncul kata disiplin. Kalau kita ingat polisi, kita pasti ingat disiplin, karena kita tahu bahwa hanya orang-orang yang disiplin yang mampu menjalankan tugas yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita nggak lihat hal-hal besar, seringkali kita nggak lihat hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup kita nggak disiplin. Di gereja kita nggak disiplin, di rumah kita nggak disiplin, dalam diri kita sendiri kita nggak pernah disiplin. Sebagai apapun yang Tuhan percayakan buat kita, kita seringkali gagal. Kenapa? Semua berawal dari cara hidup yang tidak disiplin. Sama dengan hidup kita, Tuhan menargetkan kita pemakaian yang hebat lewat hidup kita. Ada banyak orang yang akan diberkati lewat hidup kita. Ada banyak orang yang akan dimenangkan lewat hidup kita. Ada banyak orang, haleluya,
akan tertolong. Tetapi seringkali kita nggak lihat perkara-perkara itu menjadi nyata buat kita karena kita sendiri tidak disiplin. Lalu mungkin saudara yang ada di rumah berkata, lalu di area mana saya harus disiplin? Yang pertama adalah perkataan dan omongan. Seringkali Tuhan bukan nggak bisa bantu kita, tetapi omongan kita jahat. Seringkali di perusahaan kita nggak bisa diterima. Seringkali di satu instansi kita nggak bisa dipercaya. Kenapa? Karena perkataan kita jahat, perkataan kita kotor, perkataan kita sembarangan. Kita selalu mengadu domba orang, kita selalu mencibir orang, kita selalu merendahkan orang, kita selalu menyerang orang. Hanya tujuan supaya kita puas, hanya tujuan supaya kita bisa balas dendam, hanya tujuan supaya orang itu dihempaskan dan kita yang naik. Ini yang saya cuma mau bilang buat saudara, stop dengan setiap perkataan-perkataan kotor yang selalu mencelakai orang lain. Selalu stop dengan perkataan-perkataan yang tidak memberkati, yang membuat orang lain terluka. Haleluya. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita nggak bisa lihat perkara-perkara hebat, janji-janji Tuhan menjadi kenyataan buat kita. Kenapa? Karena kita tidak disiplin. Yang pertama, kita harus disiplinkan adalah perkataan kita. Yang harus kita disiplinkan adalah omongan-omongan kita. Kalau omongan-omongan kita memberkati, kalau perkataan kita perkataan yang positif, kalau perkataan kita perkataan yang membangun, kita akan lihat di perusahaan-kah, di kantor-kah, sebagai aparatur negara-kah, kalau perkataan kita perkataan yang memberkati, perkataan yang baik, kita akan lihat hidup kita bukan makin lama turun, tetapi Alkitab dengan jelas bicara buat kita. Kita diciptakan untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan bawa kita menelusuri semua badai kehidupan dan kita keluar dari sana sebagai pemenang yang luar biasa. Seringkali kita bukan tidak bisa disembuhkan karena perkataan-perkataan kita yang salah, sehingga kita makin lama makin lemah. Kita nggak kuat, perkataan kita saja yang melemahkan. Itu sebabnya yang pertama, kita harus disiplin di area perkataan dan omongan. Yang kedua, kita harus disiplin, haleluya, di area waktu. Seringkali kita cuma banyak duduk dan tidak melakukan apa-apa. Kita menghabiskan waktu satu hari, kita menghabiskan waktu satu minggu dengan hal-hal yang tidak perlu, dengan hal-hal yang tidak menguntungkan. Ada orang yang menghabiskan waktu berjam-jam di game, ada banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam di medsos, tapi tidak ada dampak yang hebat yang dia hasilkan. Dia hanya menghabiskan waktu, dia hanya membuang-buang waktu untuk urusan-urusan yang tidak penting. Padahal Musa sudah berkata buat kita, usia manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun selebihnya banyak penderitaan dan kesusahan. Artinya kalau kita masih kuat hari ini, kalau kita masih tetap berdiri hari ini, gunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Ambil jam doa, ambil jam untuk baca Alkitab, saat teduh dengan Tuhan. Ambil waktu-waktu yang berkualitas untuk kita bisa duduk dengan istri kita, untuk kita bisa duduk dengan anak-anak kita, untuk kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita. Ambil waktu yang terbaik untuk kita bisa melakukan apa yang perlu dalam tugas pekerjaan kita. Kalau kita bisa gunakan waktu kita dengan baik, kita akan lihat Tuhan tuntun kita masuk, naik level untuk menyaksikan janji-janji Tuhan menjadi kenyataan buat kita. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting dalam hidup saudara. Jadi ingat, ada beberapa hal yang harus kita disiplinkan. Yang pertama, kita harus disiplin di area waktu juga kita harus disiplin. Jadi bukan cuma di area perkataan. Ingat, di area perkataan kita harus disiplin, tapi yang kedua, di area waktu juga kita harus bisa disiplin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus disiplin juga di area keinginan kita. Itu sebabnya suruh kasih dalam Tuhan, haleluya. Jangan mengejar semua keinginanmu. Engkau harus bisa pisahkan mana keinginan yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak. Mana keinginan yang bisa menghancurkan keluarga dan mana yang tidak. Mana keinginan yang bisa menghancurkan tanggung jawab dan mana yang tidak. Ada banyak orang tidak bisa, haleluya, mendisiplinkan hidupnya dari keinginan-keinginannya, sehingga keinginan daging masuk dalam tugas, keinginan daging masuk dalam keluarga, keinginan daging masuk dalam pekerjaan. Akhirnya semua keinginan-keinginan ini menghancurkan seluruh yang terbaik yang dia punya. Haleluya. Itu sebabnya sebelum kamu mengambil sebuah
tindakan. Sebelum kamu mengambil sebuah tindakan, haleluya, pastikan keinginanmu kamu doakan lebih dulu. Minta Tuhan, mana keinginan yang berkenan dan mana yang tidak, mana keinginan yang harus saya kejar dan mana yang tidak. Karena jangan sampai justru gara-gara keinginan itu semua hancur dalam hidupmu, keluargamu hancur, pelayananmu hancur, hidupmu hancur. Haleluya. Itu sebabnya di 3 area ini kita harus disiplin. Di area waktu kita harus disiplin, haleluya. Di area keinginan kita harus disiplin. Di area perkataan dan omongan kita juga harus bisa disiplin. Sebagai suami yang baik, saudara harus bisa kasih semangat kepada istrimu. Sebagai seorang istri yang baik, kamu harus bisa kasih semangat kepada suamimu, haleluya. Kalau engkau sebagai orang tua, kamu harus bisa kasih semangat kepada anak-anakmu. Saya percaya saudara akan lihat perubahan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup saudara, haleluya. Dari markas kepolisian daerah Sulawesi Utara, saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di surga, terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau ajaib buat kami. Berkati setiap anak-anakku yang ada di rumah. Pastikan hidup mereka bisa disiplin di area perkataan, di area keinginan, di area waktu, supaya setiap hidup kami tidak terbuang dengan sia-sia. Waktu yang Tuhan percayakan tidak terbuang dengan sia-sia. Kami gunakan, haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Setiap perkataan kami bukan perkataan yang sembarangan, tetapi perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang menguatkan yang lemah, perkataan yang selalu membawa orang melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akhir kata buat saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, jangan takut. Topang pemerintah dalam doa, topang bangsa kita dalam doa. Dan jangan lupa kalau saudara keluar, tetap gunakan masker, haleluya. Dan jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dimanapun kita berada. Tuhan memberkati hidup kita.